Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gue Bang Endo dan si Kicot nih. Biasa nih yang nemenin kita selalu nih kan di segmen Intis nih teman-teman. Kali ini gue pengen ngebahas lokasi-lokasi angker yang ada di kampus-kampus ternama di Indonesia. Jangankan kampus ternama ya, mungkin kampus-kampus semua kampus ada pasti kan lokasi-lokasi angkernya, namun tidak terekspos aja gitu mungkin ya. Ya. Kali ini gue mau ngebahas nih ada beberapa kampus dan di kampus-kampus tersebut ada beberapa lokasi gitu teman-teman. Jadi nggak cuma satu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita yang pertama ini gue pengen ngebahas perihal Universitas Indonesia atau yang kita kenal dengan UI ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu lah ya, ini salah satu universitas yang menjadi impian lah bagi para anak muda untuk bisa berkuliah di Universitas Indonesia ini atau kita sering sebutnya UI lah ya gitu, Yellow Jacket gitu kan. Jadi Universitas Indonesia ini banyak banget nih menyimpan cerita-cerita urban legend kali ya kita bilang ya. Mungkin kayak udah banyak lah, banyak yang tahuin baik itu dari mahasiswa kampusnya maupun dari luar kampusnya gitu loh. Karena berhubungan kadang kampus UI ini tuh menjadi salah satu akses jalan gitu ya untuk penghubung gitu dari berbagai macam daerah. Mungkin dari Pondok Cina bisa kemana lewat-lewatin tuh bisa lewat UI tuh gitu. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di Universitas Indonesia ini merupakan kampus terbaik di Indonesia yang tadi gue bilang. Ya, ada juga yang jadi sorotannya itu adalah urban legendnya guys yang tadi gue udah sampaikan juga ya. Jadi yang pertama itu ada di asrama mahasiswa. Konon katanya asrama mahasiswa UI di blok C lantai 1 tepatnya di kamar nomor 20. Singkat cerita, ada mahasiswa yang menempati kamar tersebut. Namun ketika ia pulang dari belajar, ia menemui noda basah seperti bekas yang tidak kunjung hilang gitu. Kayak noda yang susah dihilangin itu. Konon katanya bercak tersebut katanya berukuran besar dan hampir membentuk seperti hantu pocong guys gitu. Terus karena si mahasiswa ini merasa aneh, akhirnya nggak lama dia tempatin dan minta buat pindah gitu. Makanya sampai sekarang konon katanya kamar di asrama tersebut digembok dan nggak ada yang berani lagi nempatin ya guys. Nah ini baik lagi kita dari hasil data yang kita dapat dari internet ya guys, bukan mengarang cerita gitu. Lokasi keduanya ada di stasiun UI Depok. Nah siapa nih yang nggak kenal dengan stasiun yang satu ini? Kita mau ke arah dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta itu pasti lewat nih stasiun gitu. Karena sangat familiar lah ya kalau orang-orang dari Bogor kerja di Jakarta atau Jakarta kerja di Bogor gitu pasti lewatin. Jadi salah satu stasiun ini yang terkenal ini ya stasiun UI Depok ini konon katanya menyimpan cerita urban legend juga guys katanya tuh. Kisah yang katanya terkenal itu sejak tahun 1990-an. Yang dimana ada seorang mahasiswa yang katanya menaiki kereta hantu dari UI gitu guys. Konon katanya mahasiswa ini pulang larut malam, lalu dia memutuskan untuk naik kereta pulangnya guys. Nah 1990-an belum ada ojek online ya, kita balik lagi 1990 nih teman-teman. Jadi dia naik transportasi angkutan umum lah, terutama kereta gitu kan. Jadi ketika dia di stasiun itu dia sempat melihat ada kereta gitu. Yang tadinya dia mikirnya tuh udah nggak bakalan dapat kereta gitu karena udah larut malam gitu kan.
Nah, sesampainya di stasiun ternyata tuh masih ada gitu keretanya. Akhirnya dia memutuskan untuk naiklah gitu, naik. Namun ketika katanya dia di dalam kereta, menurut kesaksiannya, penumpang yang ada di dalam kereta itu cukup aneh, tidak seperti manusia pada umumnya gitu. Yang katanya tuh pada murung, diam semua, hening, lalu cenderung pucat gitu, teman-teman. Nah, karena tujuan mahasiswa ini itu pulangnya ke daerah Tebet, jadi dari Depok ke Tebet itu dia ngerasa ada kejanggalan selanjutnya gitu. Yang dimana seharusnya kereta itu berhenti di setiap stasiun gitu, teman-teman. Namun kereta ini yang dia tumpangi ini itu tidak berhenti di setiap stasiun. Ngomong gue sampai belepetan gitu ya. Jadi tuh pas banget dia mikirnya, wah ini kereta aneh banget gitu kan, kok nggak berhenti di setiap stasiun gitu. Akhirnya ketika sampai stasiun Tebet itu keretanya berhenti, guys. Kayak kebetulan aja gitu, berhenti di tujuannya itu orang gitu, ini mahasiswa gitu. Nah, setelah sampai stasiun Tebet, ketemulah dia dengan seorang security gitu, karena mungkin ya akses stasiunnya sudah digembok atau ditutup mungkin ya. Jadi dia bilang, "Pak, mohon maaf saya mau keluar," gitu. Emang Mas dari mana?" gitu. "Loh, tadi saya habis naik kereta yang terakhir," dia bilang gitu. "Oh, nggak mungkin Mas, kereta ini tuh terakhir jam 10 malam, sekarangnya udah jam ya mungkin 11 lewat mungkin ya." "Enggak kok Mas, tadi saya bener saya naik kereta, emang Mas tadi nggak dengar suara kereta lewat?" "Enggak kok Mas, kalau saya lihat Mas lari di rel gitu." Ya baik lagi, ini gimana ya, ini namanya cerita gitu loh, bisa dipercaya dan nggak dipercaya gitu lah ya. Kembali lagi ini data kita dapat dari internet tweets ya. Di tempat kejadian selanjutnya, di tempat selanjutnya yang serem di UI itu katanya ada di tempat parkir bus kuning. Nah, untuk buat kalian yang nggak tahu, kampus UI ini memiliki transportasi khusus untuk para mahasiswanya, yaitu bis berwarna kuning. Nah, selayaknya kalau zaman sekarang bis sekolah kali ya, bis sekolah. Nah, bis ini pun beroperasi di wilayah, kampus UI saja gitu. Jadi untuk dari stasiun terus ke fakultasnya kayak gitulah, pokoknya ngeliling-ngelilingin kampus UI-nya lah gitu. Karena kan yang UI itu dikenal dengan luas banget gitu, jauh Pak, asli jalan kaki itu kacau. Makanya banyak yang olahraga di situ, trek-nya tuh emang panjang, guys. Nah, jadi singkat ceritanya, katanya nih banyak cerita yang beredar, baik itu dari kampus, security, bahkan sampai orang-orang sekitar kampus UI lah. Ini udah pada tahu gitu loh. Jadi bukan rahasia lagi, emang udah banyak yang lihat gitu katanya. Katanya nih di tempat parkirnya atau di tempat pengepulnya waktu udah nggak beroperasi itu di parkir bis kuning ini, katanya tuh banyak yang pernah melihat hantu hantu merah berwujud perempuan dengan rambut panjang gitu guys ya, mungkin bisa dikatakan kuntilanak merah kali ya. Ya, bisa jadi gitu. Katanya tuh makhluk ini sering menghantui area sekitar rektorat, tempat parkir bus kuning, dan menara air. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin sekarang masih berkuliah dan pernah berkuliah di kampus UI, mungkin boleh komen di kolom komentar ya. Ini benar apa enggak gitu. Lalu di lokasi selanjutnya, di kampus UI itu ada yang dibilang Danau Angker. Jadi di Universitas Indonesia ini memiliki 6 danau katanya guys. Pribadi gue nggak tahu danau ada berapa banyak, gue nggak tahu. Jadi gue juga baru tahu ketika kita ngeriset data ini gitu. Jadi eh terlepas dari kisah horor nih guys, pasti namanya ada kampus udah banyak banget hutan kayak gitu ya. Udah pasti udah dah pasti banyak dah itu yang begitu dah. Apalagi di danau gitu ya kan. Nah, katanya berdasarkan rumor yang beredar atau cerita yang beredar, danau di kampus ini seringkali dijadikan sebagai lokasi kejahatan dan lokasi pembuangan korban
Istilahnya penghilangan nyawa lah guys ya. Jadi dibuangnya di situ, konon katanya beredarnya gitu guys. Jadi di danau tersebut itu pernah ada pemancing yang meninggal karena tersambar petir, dan ada juga petugas yang meninggal karena tersetrum di air mancur. Wah, banyak banget kejadian-kejadian nih. Jadi kayak mungkin nggak bisa dibilang arwah juga sih ya, janganlah ya. Masa yang itu dibilang arwah, nggak boleh. Nah, katanya juga ada yang pernah melihat sosok hantu wanita dengan kebaya merah, katanya di wilayah Danau Angker itu. Lanjut di lokasi selanjutnya ada jembatan Texas. Nah, jadi Texas ini singkatan ya teman-teman, teknik teknik sastra. Jadi jembatan merah yang menghubungkan antara Fakultas Teknik dengan Fakultas Sastra UI merupakan salah satu ikon kisah mistis di kampus UI, kata teman-teman. Dengan ya kita bilang baik lagi ya teman-teman ya, namanya kampus itu luas banget gitu. Ya nggak mungkin dong semua mahasiswa itu bisa menyakup seluruh wilayah gitu. Pasti ada wilayah yang jarang jarang gituin dah, pokoknya ditempatin dah gitu. Makanya jadi begitu. Nah, katanya ada salah satu kisah mistis yang sangat melegenda, yaitu adalah penampakan kuntilanak menggantung terbalik gitu teman-teman. Jadi ini kaki ini kepalanya dia begini nih. Jadi kayak ya gitu dah, gantungan lah kayak kalalawar tidur ya gitu. Katanya sih gitu ya. Jadi katanya kuntilanak ini dipercaya merupakan sosok wanita hamil yang saat itu dihilangi nyawanya lah oleh kekasihnya gitu. Jadi ternyata sosok kekasihnya ini membuang jasadnya di bawah jembatan merah itu katanya guys. Nggak sedikit nih yang lihat nih, katanya konon banyak gitu, katanya yang lewat tengah malam terus ya cuman sendiri atau berdua doang itu pasti katanya melihat sosok itu. Dan jadi disangkut pautkan lah, cocokologi kalau kata anak zaman sekarang ya. Jadi ada yang pernah kejadian terus banyak sosok di situ, akhirnya dibilanglah sosoknya itu si itu. Dari nomor 2 kita masuk ke kampus UGM guys. Ya, jadi UGM ini juga salah satu kampus yang menjadi primadona lah ya buat para adik-adik kita nih SMA mau ke mana ya, gue mau ke UI, UGM ya kan, ITB ya kan. Nah, itu salah satu kampus yang favorit lah kita bilang, kampus terbaik di Indonesia salah satunya gitu. Jadi siapa yang sangka nih di kampus UGM juga banyak banget lokasi-lokasi yang memiliki cerita, kisah mistis, kisah kelam ya kan, yang enggak cuman konon katanya kan banyak banget katanya yang ngalamin gitu teman. Jadi ada beberapa lokasi juga yang kita mau bahas itu. Yang di posisi pertama itu ada Jembatan Perawan. Wah, gue gak ngerti nih namanya kenapa perawan ya. Kita jangan negatif dulu, kita bahas dulu ya kan. Jadi jembatan Perawan itu adalah jembatan yang menjadi penghubung antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi disingkat Perawan. Nah, gitu ya teman. Jangan negatif thinking dulu ya. Yang dimana jalan di bawah jembatan ini menjadi gerbang utara kampus UGM. Jadi di bawah jembatan itu katanya ada gerbang utama gitu teman-teman. Nah, konon katanya ada salah satu urban legend yang sangat terkenal di wilayah UGM ini, di jembatan Perawan ini katanya itu perempuan berkerudung yang biasanya ya kelihatannya kalau malam hari gitu ya, itu aduh gimana ya teman-teman nih, lompat-lompat gitu. Jadi kayak diulang-ulang gitu. Lu pernah nonton film horor yang arwahnya ngulang-ngulang kejadian sebelum dia mengakhiri hidupnya nggak, kayak lompat lagi besoknya dia malam lompat lagi gitu. Nah, kayak gitu tuh, kurang lebih kayak gitu tuh. Karena konon katanya kayak gitu. Ya itu banyak orang yang melihat kejadian kayak gitu. Namun ketika ada orang yang melihat hal tersebut,
itu kan secara refleks humanisme, rasa kemanusiaan itu panik dong ngeliat kayak, "Woi Mbak jangan," gitu kan. Lu pasti langsung nyamperin lokasi atau ngeliatlah dari atas ke bawah. Tapi ketika orang-orang yang melihat ke bawah jembatan itu tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak, ya udah, nggak ada kejadian apa-apa gitu, udah nggak ada jasadnya gitu. Kalau emang baru kejadian pasti ada dong jasadnya di bawah, ini nggak ada. Nah, banyak banget tuh yang ngeliat kayak gitu. Nah, konon katanya sosok ini memiliki nama atau julukan sebagai Mbak Rohana. Mbak Rohana, ya mohon maaf ya kalau misalkan gua ada salah-salah informasi atau gimana. Katanya kisah kisah ini diawali karena kegagalan menempuh skripsi di kala itu, guys. Nah, ini kemungkinan pada masa-masa lampau ya, di tahun ya belum ada internet untuk secanggih sekarang tuh. Jadi benar-benar tuh menyusun skripsi itu adalah suatu hal yang sangat sulit di kala itu, guys. Jadi kalau misalkan kegagalan skripsi itu ya memang sangat depresi gitu, karena kan untuk mencari informasi ilmu yang harus kita butuhkan itu sangat sulit ya teman, nggak kayak zaman sekarang, nanya AI jadi. Nah, waduh sangat disayangkan ya Mbak Rohana ya, tapi salut sih. Lalu di lokasi kedua, itu ada Mbak Yayu, itu konon katanya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu loh. Jadi, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada juga nih yang, senasib lah kayak gitu ya, karena kegagalan skripsi, akhirnya nih Mbak Yayu ini, si sosok ini, si Mbak Yayu ini tuh, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebegitu stresnya zaman dulu ya guys ya kan. Jadi ceritanya Mbak Yayu ini tuh sangat melegenda di kalangan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Konon katanya sosok Mbak Yayu ini nggak cuma nampakin dirinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, tapi katanya juga memunculkan, sosoknya tuh di Fakultas Ilmu Budaya gitu. Jadi nggak cuma di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi dia ke Ilmu Budaya gitu. Jadi konon katanya penampakan Mbak Yayu ini kayak, mahasiswa biasa, tapi wajahnya pucat dan menggunakan pakaian yang cukup jadul ya. Kayak misalkan kalau sekarang pakaiannya udah modis lah, tapi ini kayak fashionnya tuh kayak fashion-fashion tahun-tahun baheula lah gitu, penampakannya kayak gitu. Tapi nggak kayak yang Rohana tadi ya, cukup parah juga ya. Ini senasib tapi nggak begitu parah lah gitu, masih berpakaian rapi gitu kan. Di lokasi ketiga ada di Rektorat UGM, guys. Jadi, konon katanya rektorat ini, sudah berdiri, waktu pertama kali UGM berdiri juga gitu. Jadi kayak bangunan-bangunan Belanda lah gitu, bangunan jadul lah, gimana sih ya namanya bangunan jadul gitu ya. Kesan horornya dapet banget gitu, padahal agak horor gitu ibarat kata gitu. Pembangunan zaman baheula lah gitu. Jadi meskipun sudah membangun ratusan gedung, lokasi ini justru masih dipertahankan seperti awal pembangunan itu pendirian. Jadi yang lain sudah renovasi, namun gedung rektorat ini mungkin jadi suatu ikonik di UGM, jadi diputuskan untuk tidak ada renovasi di gedung ini gitu. Gak heran kalau banyak penunggu katanya yang ada di gedung tersebut. Salah satunya yaitu bernama Menir Joseph. Ini katanya nih ya, ini Menir Joseph ini adalah seorang pria keturunan Belanda yang selalu berpakaian rapi dan seringkali muncul saat ada kegiatan-kegiatan mahasiswa di rektorat. Jadi ini makhluk mau munculnya tuh kalau rame guys, beda sama yang tadi. Mau muncul kalau lagi sepi, ini maunya rame nih, aneh nih. Konser ngikut kali ini, bisa jadi ini deh nih konser ngikut nih. Ada pensi nih ya kan, wow ngikut. Mister Joseph. Kita lanjut ya guys. Jadi salah satu cerita dari mahasiswa geofisika, mereka tuh katanya sedang ada kegiatan bersama teman-temannya di gedung rektorat pada malam hari. Tiba-tiba
datanglah sesosok, laki-laki berparas seperti ya orang bule lah ya, nggak orang umum lah kalau kata orang Jawa lah gitu. "Oh, ini orang bule ngapain nih malam-malam?" Gitu kan. Ngeronda nggak mungkin ya kan. Bertanya nih. Akhirnya mereka mengira bahwa sosok ini ada salah satu dosen di kampus UGM. Nah, karena mereka berpikiran, "Oh, ini sosoknya rapih gitu kan, bersih gitu loh. Udah pasti ini dosen nih," gitu. Nggak juga dong. Terus akhirnya mereka samperin lah si sosok ini. Ngobrol, mereka berbincang cukup lama sampai salah satu katanya pulpen dari mereka tuh jatuh gitu, jatuh. Nah, lalu diambil nih oleh salah satu dari mereka nih yang lagi ngobrol sama si Manajer Joseph. Dan ternyata pas dia sedang ngambil pulpen gitu, kan pasti nunduk gitu ya, dan melihat ke sosok laki-laki ini. Dan yang bikin shock itu pas dilihat itu kakinya tuh nggak ada guys, alias melayang gitu kan. Nah, karena salah satu dari mereka sadar nih kalau sosok tersebut bukanlah manusia, dia langsung nih bilang ke teman-temannya nih melalui SMS dan minta teman-temannya buat ngelakuin hal yang sama kayak dia, buat cek nih kebenarannya, apa gue doang yang ngeliat apa lu ngeliat juga apa gimana gitu. Bayangin ini zaman dulu banget nih SMS, lu baca nih SMS sih gokil banget. Akhirnya teman-temannya yang telah membaca SMS dari dia, salah satu temennya ini, itu ngelakuin hal yang sama gitu, jatuhin pulpen dengan sengaja dan lalu lihat ngeliat kakinya, ternyata bener. Itu kakinya nggak napak guys katanya. Akhirnya mereka meminta izin lah untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata sosok ini bilang sesuatu yang bikin mereka merinding. Sosok itu bilang, "Oh, kamu mau pulang karena sudah malam atau karena sudah tahu soal saya?" Gitu. Jadi setelah mereka mendengar itu, mereka langsung pergi nih dari tempat itu. Bodo amat, gue mau tinggalin pokoknya gedung ini hari ini juga. Besok aja gue lanjutin, pekerjaan belum selesai. Anjir, gue merinding juga cok, gue kalau kayak gitu ngebayangin juga sih. Nah, dari beberapa kisah horor di Universitas UGM, jadi menurut lu nih mana nih yang lebih serem? Kalau gue pribadi lebih serem yang barohana lah, terjun cok, anjay. Oke, di kampus ketiga kita akan ngebahas ITB. Ya, siapa nih yang belum tahu nih salah satu kampus terbaik yang berada di Jawa Barat atau lebih tepatnya di Bandung ya, ITB gitu. Ya, ini salah satu kampus idaman para calon mahasiswa baru. Gue pun juga sempat tertarik, namun apa daya tangan tak sampai ya teman-teman ya. Bukan nggak mau ngikut tes, emang nggak mau gitu. Ya udah, gue mau ambil yang simple aja lah biar dekat-dekat aja gitu. Tak sanggup jauh dengan mama. Anjas, slebel. Lanjut ya, lanjut. Jadi caranya ITB ini adalah salah satu kampus yang memiliki catatan sejarah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik putra dan putri bangsa Indonesia. Contohnya itu adalah Insinyur Soekarno sampai Bapak Ridwan Kamil gitu. Itu lulusan ITB guys. Nah, tapi siapa sangka nih dari kampus yang berprestasi untuk menjadikan lulusan itu menjadi orang-orang terbaik di Indonesia, itu ternyata menyimpan cerita-cerita mistis gitu, horor lah, urban legend baik lagi. Karena baik lagi ya teman-teman ya, namanya kampus gitu loh. Tidak semua lokasi itu terjamah oleh mahasiswanya gitu. Di jadi ada beberapa lokasi nih. Lokasi pertama gue pengen ngebahas ini ada karena di lab mesin ITB. Nah, nggak jauh berbeda nih katanya dari kampus lainnya. ITB juga memiliki fakultas lab mesin ya, teknik mesin lah ya. Jadi ada laboratoriumnya atau eh tempat prakteknya lah ya kurang lebih gitu. Konon katanya banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat gitu loh.
Katanya kejadian mistis yang sering terjadi di lab mesin ini, katanya tuh ada salah satu mesin yang tiba-tiba hidup sendiri gitu. Kadang juga ada mahasiswa yang dengar suara-suara kayak sedang mengerjakan, ya selayaknya bengkel lah guys, bengkel gitu, ada yang mainin bor atau apa gitu, bunyi kayak gitu tuh, besi beradu atau gimana. Katanya tuh banyak yang kayak gitu. Ya, gue yakin kalau masalah kayak lab mesin nggak cuma di ITB dong sih, karena ada juga SMK jurusan mesin di salah satu wilayah dekat sini lah, salah satu sekolah itu juga begitu, mesinnya hidup sendiri gitu, logikanya nggak ada akinya, nggak ada bensinnya, tapi nyala tuh mesin. Guys. Jadi lokasi kedua ada Gedung PAU atau PAU. Gua nggak ngerti nih bacanya gimana nih. PAU kali ya. Jadi gedung PAU atau Pusat Antar Universitas. Oke. PAU, Pusat Antar Universitas. Oke. Jadi Universitas ITB menjadi salah satu tempat yang sangat seram katanya nih. Konon tempat ini dijadikan lokasi seseorang mengakhiri hidupnya dan arwah sosok tersebut masih terus menggentayangi gitu di tempat tersebut. Konon katanya nih ya, sosok ini tuh sering muncul di atap gedung gitu. Jadi kalau orang lewat dari situ malam tuh kadang suka ngeliat tuh, nggak deh dia lagi di atas mau ngapain sih gitu dah pokoknya kurang lebih. Terus di lokasi selanjutnya itu ada ruas jalan Taman Sari guys. Ya katanya meskipun berada di tempat terbuka nih guys, namanya taman ya, ternyata ruas jalan Taman Sari ini menyimpan kisah misteri karena sudah banyak mahasiswa ITB yang masa sendirian ini melihat nih, waduh parah dah katanya gitu. Katanya ada penunggu yang sering banget gitu, yang katanya sering banget nampakin dirinya ke orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Dan sosok ini ada yang bilang kayak kuntilanak tuh, ya iseng dah pokoknya nih ya, namanya kalau udah kuntil-kuntil udah iseng dah. Oke, di lokasi selanjutnya, apalagi kalau bukan perpustakaan ITB gitu. Ya mungkin semua kampus kali ya, perpustakaan tuh pasti serem gitu loh. Namun cerita ini banyaklah digunjing-gunjing di ITB gitu. Konon katanya ada salah satu mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas itu sampai larut malam teman-teman. Karena mungkin kalau zaman dulu baik lagi nggak ada internet guys. Jadi mau nggak mau itu ya kerjainnya di kampus, di perpus gitu loh, pusat informasinya. Jadi konon katanya mahasiswa ini sedang melakukan pekerjaan tugas kuliahnya di perpustakaan sampai larut malam. Lalu dia melihat sosok wanita gitu yang duduk di pojokan gitu kan, sendirian. Akhirnya karena larut malam ditegur lah nih sama dia nih. Karena dia penasaran kan, nih cewek ngerjain tugas apa sih sampai malam juga, apakah satu kelas sama gua apa bukan gitu loh. Disamperin dia cerita sama dia nih. Ngobrol lah nih, ngobrol sampai akhirnya si cowok ini izin lah buat cabut dari perpustakaan, mungkin udah selesai gitu. Pas ini cowok bilang mau cabut, akhirnya cewek ini berdiri. Dan ternyata cewek itu kakinya melayang nggak napak di tanah guys. Atas mahasiswa itu melihat, dia langsung mencoba lari dari cewek tersebut dan katanya cewek itu langsung hilang gitu aja gitu. Dan misalkan langsung hilang gitu. Ya mungkin itu aja guys yang bisa gua ceritain beberapa lokasi horor yang ada di kampus-kampus ternama di Indonesia. Ya, ya menurut lu di kampus mana nih yang paling seram? Ya baik lagi di sini gua hanya membacakan cerita-cerita yang beredar di masyarakat dan itu yang kita dapat dari internet ya guys. Bukan bermaksud untuk menjelekkan kampus-kampus ini. Baik lagi jebolan dari kampus ini adalah putra dan putri bangsa terbaik. Salut. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin dari teman-teman nih ada yang punya pengalaman juga nih dari kampusnya. Ya mungkin ya cukup serem juga, boleh juga ditulis di kolom komentar. Nanti gue bisa bacain di next episode intis. Ya mungkin cukup sekian ya. Gue Bang Do pamit dan Kicot pamit. Duh.
Terbalik kan tuh. Gue Bang Do pamit dan Kicot pamit gitu. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya guys biar kita bisa terus sharing ke kalian nih buat hal-hal yang kayak gini lah informatif kayak gitu kan. Seru-seruan aja seru-seruan. Bukan bukan untuk jadi bahan luas percaya yang kayak gini enggak juga. Hanya entertain aja. Baik, mungkin cukup sekian Bekicot episode entes kali ini. Bye.